Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ikhwas sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat berupa kesempatan, nikmat berupa iman dan kesehatan. Mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menemui bulan Ramadan. Kita sekarang berada di penghujung bulan Sya'ban. Insyaallah sebentar lagi, beberapa hari ke depan, kita akan memasuki bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan membaca beberapa hadis-hadis terkait dengan as-siyam atau puasa. Karena kita akan menjelang bulan Ramadan, kita kembali membaca hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam dan mengambil pelajaran-pelajaran yang terdapat di dalamnya. Kita mulai dari hadis yang ke-645 ya, dari kitab Bulughul Maram. Beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan, wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu, bersahurlah kalian, atau kita kenal dengan makan sahur ya. Walaupun sebenarnya sahur itu tidak identik harus makan sebenarnya, tapi kita biasa nyebutnya makan sahur ya. Tasahharu ya, bersahurlah kalian. Fa inna fis sahuri, ya, sesungguhnya di dalam sahur itu barakah, ada barakah ya, di dalam sahur ada barakah. Barakah ini tentu sesuatu yang kita inginkan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Apa yang dimaksud keberkahan? Keberkahan itu adalah ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Jadi kebaikannya itu bertambah. Misalnya adalah sahur. Sahur ini kita inginkan, kita mohon kepada Allah, di dalamnya ada keberkahan. Di antaranya misalnya adalah
banyak kebaikan-kebaikan yang akan timbul, ya, timbul dari sahur ini. Ya, di dalam rumah misalnya, kalau kita makan sahur, keluarga kita menyiapkan, itu istri, ya, menyiapkan. Nah, ketika seorang istri berbakti kepada suaminya, itu adalah kebaikan, ya, bentuk kebaikan. Ketika seorang istri melayani suaminya dengan misalnya membuatkan makan sahur, ini kebaikan timbul daripada makan sahur. Demikian juga seorang suami, dengan makan sahur dia pun akan memicu juga kebaikan yang lain datang. Ya, misalnya selain daripada kegiatan pribadi, mungkin juga dia bisa membantu istrinya untuk mempersiapkan. Itu juga adalah kebaikan. Kebaikan berikutnya adalah menambah keharmonisan rumah tangga. Nah, kebaikan berikutnya adalah itu pada saat, ya, pada saat yang mulia, pada saat waktu yang penuh juga keberkahan, yaitu termasuk dalam kategori sepertiga malam terakhir sebelum fajar. Sebelum fajar itu masih waktu-waktu yang mulia, waktu-waktu yang utama. Ketika kita melakukan kebaikan di waktu yang utama, maka kita pun akan mendapatkan kebaikan yang lebih dibandingkan pada waktu-waktu yang lain. Kalau waktu sahurnya itu adalah atau sahurnya, makanan sahurnya adalah yang praktis saja, yang praktis, nanti kita baca pada hadis berikutnya, yang praktis, maka pada waktu itu juga kita bisa menambah kebaikan yang lain, yaitu kita bisa, dan jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saat sahurnya. Kemudian setelah sahurnya juga ada keberkahan yang lain. Di antara keberkahannya adalah kita akan lebih siap untuk sholat subuh berjamaah. Itu adalah satu keberkahan tersendiri. Ketika siangnya juga di antara keberkahannya makan sahur adalah badan kita siap untuk saum. Badan kita siap untuk saum. Karena memang sudah niat pada waktu malam dan kita sudah ada asupan gizi. Sehingga badan kita siang hari ini siap untuk saum. Dan tidak begitu lemes begitu ya. Tidak begitu lemes. Berbeda dengan kalau misalnya tidak sahur. Tidak sahur. Kalau anak-anak tidak sahur, jadi alasan nggak sahur. Jadi nggak sahur, ya, namanya juga anak-anak. Jadi kita punya satu persiapan yang lebih. Ya. Ini keberkahan di dalam sahur. Keberkahan yang lain, wallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan, yang kita tidak tahu. Ya. Tentang keberkahan-keberkahan yang Allah limpahkan kepada kita pada saat kita sahur. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan tasahharu. Kalau perintah ya dulu alal wujub. Perintah menunjukkan sesuatu yang wajib, bahwa yang diperintahkan itu adalah wajib. Akan tapi di sini tidak wajib. Ya. Perintah di sini tidak wajib. Ya. Karena ketika seseorang tidak sahur tidak berdosa, cuman hilang keberkahannya. Ya, tidak berdosa, hilang keberkahannya. Atau karena misalnya lupa, ya, lupa.
Hadisnya adalah muttafaqun alaih. Hadis berikutnya wa'an Salman ibni Amir Ad-Dabbi radhiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. Dari Salman bin Amir Ad-Dabbi. Beliau adalah Ibnu Aus bin Hajar bin Amr bin Al-Harith Ad-Dabbi, seorang sahabat yang menetap di Basrah. Dan beliau ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hidup, beliau dalam keadaan sudah tua, syaikhan. Sudah tua dan beliau hidup sampai dengan masa kekhilafahan Muawiyah. Ada pendapat yang menyatakan bahwa beliau meninggal pada perang Jamal. Dan usianya adalah 100 tahun. Insyaallah usianya panjang ya. Panjang. Baik. Dan dikatakan atau pendapat mengatakan bahwa tidak ada sahabat yang lain dari Ad-Dabbi ya, kecuali beliau ya. Radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza aftara ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian itu aftara, itu berbuka, ya, berbuka, falyuftir ala tamrin, maka berbukalah dengan kurma. Berbukalah dengan kurma. Ya. Fa in lam yajid, maka jika dia tidak mempunyai kurma, falyuftir ala ma'in, maka berbukalah dengan air. Fa innahu tahurun, sesungguhnya dia itu adalah suci. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Khamsah, yaitu Ashabus Sunan ditambah dengan Al-Imam Ahmad. Kemudian disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim. Nah, di sini makanan berbuka. Makanan berbuka. Di mana makanan berbuka juga adalah termasuk di dalamnya makanan sahur. Ya. Makanan berbuka juga adalah makanan sahur. Ya. Kita kalau berbuka, masya Allah, luar biasa. Macam-macam ada. Ya. Dari kolak, ya, sampai gorengan, sampai apa, ya, macam-macam lah banyak. Ya. Ketika kita berbuka, ya, di sini yang berbuka yang dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, atau beliau memerintahkan, yaitu dengan tamar, dengan kurma. Alhamdulillah sudah mulai banyak yang jualan kurma ya. Dengan kurma. Jadi praktis. Cuman orang kita nggak biasa kalau hanya dengan ada kurma saja. Nih, kayaknya gimana begitu ya? Kalau dengan kurma saja orang kita. Ya, orang kita sudah biasa dengan macam-macam. Ya, apalagi dengan makan besar.
Makanan kecilnya sudah mengenyangkan, makanan besarnya lebih lagi. Ya, dengan kurma. Dan kalau dia tidak punya kurma, kalau dahulu pada zaman beliau alaihi salatu wassalam, orang disebut miskin itu kalau nggak punya kurma. Ya, kalau nggak punya kurma itu miskin. Berarti nggak punya makanan, karena makanan mereka adalah kurma. Kalau di kita nggak punya kurma, ya bukan miskin, karena memang kurma bukan makanan pokok kita. Ya. Makanan pokok kita adalah nasi. Ya, berarti bisa saja kalau nggak punya beras, ya miskin. Ya, masuk kategorinya begitu. Jadi kalau dahulu pada zaman Rasulullah SAW, kalau sudah ada kurma sudah tenang. Ya. Dan kalau tidak ada maka masuk kategorinya miskin. Ya. Kurma saja tidak punya. Dari sisi kesehatan, insya Allah ini luar biasa lah. Ya, antum tanya kepada ahli kesehatan bahwa berbuka dengan kurma itu sudah mencukupi ya, nutrisi ya, bagi kita. Ya. 3 butir kurma, ya kalau menurut sisi kenyangnya tidak kenyang. Ya. Kalau dari sisi hitungan nutrisinya, insya Allah sudah bagus. Ya. 3 butir kurma, ya, walaupun kurmanya kurma macam-macam, boleh kurma apa saja. Ya. Tidak harus kurma tunis atau sukari atau apa, boleh kurma apa saja. Kurma apa saja. Ya. Ya, walaupun harganya bertingkat-tingkat, ya, harganya berbeda-beda. Tapi kurmanya adalah kurma apa saja yang bisa kita beli, yang penting ada kurma. Kemudian juga dengan air. Ya. Di sini sedikit dicuplikan pernyataan atau perkataan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Hada ay al-iftar bit-tamri aw al-ma' min kamali syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi. Berbuka dengan kurma atau dengan air. Beliau alaihi salatu wasallam memerintahkan kita berbuka, yaitu dengan kurma atau dengan air, atau dua-duanya, kurma dan air, adalah termasuk kesempurnaan dari kasih sayang Rasul alaihi salatu wasallam terhadap umatnya, ya, terhadap umatnya, wa nushihim, dan juga kebaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Fa inna i'ta'a tabi'ati syai'i al-hul, ya, sesungguhnya memberikan tabi'ah, kebiasaan sesuatu yang manis, ya, ini sesuatu yang manis, ya, sesuatu yang manis, tapi tidak ada hadis yang mengatakan berbukalah dengan yang manis, tidak. Walaupun kurma itu adalah manis, ya, tidak ada hadis mengatakan berbukalah dengan sesuatu yang manis. Ya, itu adalah iklan. Ya, itu adalah iklan. Ya. Mungkin sekarang kalau yang nonton televisi sudah mulai banyak iklannya. Ya. Di antara ciri Ramadan akan datang adalah banyaknya iklan sirup, ya, iklan macam-macam. Tapi tadi sesuatu yang manis, ya, sesuatu yang manis. Ma'al khuluwil mu'iddah, ketika perut kita ini kosong, ya,
perut kita ini kosong, kita berbuka dengan sesuatu yang memang manis begitu ya. Nah, itu adalah ad'a ila qabulihi. Lebih bisa untuk diterima ya. Lebih bisa untuk diterima ya. Memang demikian, misalnya adalah ketika kita tidak punya tenaga. Ya, kita tidak punya tenaga, maka berikan misalnya bisa dengan teh manis ya, teh manis asli, bukan yang instan ada di botol ataupun ada di kotak, akan tapi teh manis asli gitu kan. Ya, bikin, nah itu adalah lebih memberikan tenaga. Atau bahkan dengan air matang yang dicampur gula ya, manis, kemudian diminum, nah itu juga akan memberikan tenaga ya, akan memberikan tenaga. Wantifa'il qawiyyi bihi, dan akan memberikan manfaat ya, kekuatan dengan energi ya, yang ada di dalam yang manis tadi. Wala siyama al-quwwah al-basirah fa innaha taqwa bihi. Terlebih kata beliau adalah kekuatan al-basirah ya, kekuatan pandangan, karena sesungguhnya tadi adalah bisa memberikan kekuatan. Fa innaha taqwa bihi, akan lebih kuat dengan makanan yang manis yang ada atau di dalamnya ada gula, atau di sini adalah dicontohkan tamar ya, kurma. Wa ammal ma, adapun air, tadi sesuatu yang manis, sekarang adapun air. Fa innal kabida yahsulu laha bisawm na'u yabisin. Sesungguhnya hati ya, atau limpa ya, hati ketika saum maka ada kering ya, kering akan menjadi kering ya, menjadi kering. Ada berkurang ya kadar airnya ya, kering. Fa in rutibat bil ma, apabila dibasahi dengan air, kamula intifa'uha bil khida'i ba'dahu. Ya. Maka menjadi sempurna ya, manfaatnya dengan diberikan gizi ya, diberikan gizi setelahnya, yaitu dengan air tadi ya. Menjadi basah kemudian menjadi lebih berfungsi gitu ya, lebih berfungsi ya, lebih kuat. Hada ma'a ma fit tamri wal ma. Ini yang ada di dalam kurma dan juga di dalam air. Jadi cukup dengan kurma dan air. Cukup dengan kurma dan air sebenarnya untuk kebutuhan nutrisi selama satu hari tersebut. Ya. Minal khasiyatin laha ta'thirun fi salahil qalbi. Ada satu kekhususan yang memberikan pengaruh ya. Satu kekhususan yang memberikan pengaruh ya. Di dalam apa? Di dalam kesehatan jantung. Jantung juga menjadi sehat ya, dengan adanya makan kurma dan minum air jernih ya, air putih, bukan air air kemasan ya, soft drink, bukan ya, bukan soft drink, air putih biasa. Bisalahil qalbi la ya'lamuha illa atibba'ul qulub. Yang tidak ada orang yang bisa memahaminya, mengetahuinya, kecuali dokter-dokter hati atau dokter-dokter jantung, dokter-dokter jantung, para spesialis ya, spesialis jantung. Nah, ini ringkasnya, intaha mulakhas, ringkasnya dari apa yang
terdapat di dalam kurma dan juga air. Kurma dan air. Kurma dan air ini dikenal juga dengan aswadan. Pada zaman dahulu, pada zaman Rasul alaihi salatu wassalam, aswadan. Aswadan artinya dua yang hitam. Ya, yaitu istilah untuk kurma dan air. Ya, sehingga apa, mereka sudah biasa zaman dahulu itu makan dengan kurma dan air cukup sudah. Dengan kurma dan air cukup. Tapi kalau zaman sekarang tidak cukup. Zaman sekarang tidak cukup. Kenapa? Zaman sekarang lebih mengutamakan selera, ya, lebih mengutamakan selera lidah kita, ya, seperti apa. Nah, begitu. Nah, ini adalah zaman kita sekarang. Tapi pada zaman Rasul alaihi salatu wasallam cukup dengan kurma dan air. Begitu ya. Kalau berbuka dengan yang lain, boleh-boleh saja berbuka dengan yang lain. Ini bukan wajib harus dengan kurma dan air saja, tidak. Tapi dengan yang lainnya adalah boleh. Boleh dengan yang lainnya, dengan kurma, dengan mungkin makan nasi juga boleh. Yang terpenting bagi kita adalah itu tidak membahayakan badan kita. Kalau membahayakan ya jangan. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Faqala rajulun minal muslimin fa innaka tuwasilu ya Rasulullah. Qala wa ayyukum mithli inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Falamma abaw أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari al-wisal, yaitu saum tanpa berbuka. Saum tanpa berbuka. Jadi saum maghrib tidak berbuka tapi lanjut begitu sampai dengan sahur. Faqala rajulun minal muslimin, kemudian seseorang dari kalangan kaum muslimin, berarti di sini adalah sahabat. Ya, muslimin waktu itu adalah sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Ada salah seorang di antara mereka mengatakan, fa innaka tuwasilu ya Rasulullah. Ya. Sesungguhnya engkau itu melakukan wisal wahai Rasulullah, yaitu melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak berbuka tapi terus, ya, terus tidak berbuka. Maka Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, wa ayyukum mithli. Siapa di antara kalian yang seperti aku? Ini pertanyaan, akan tapi tidak butuh jawaban. Atau disebutnya apa? Retoris. Ya. Pertanyaan tidak butuh jawaban karena apa? Jawabannya sudah pasti. Tidak ada yang seperti Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak ada seperti Rasul dalam sisi memang berbeda. Rasul mendapatkan risalah, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kekhususan berbeda antara orang biasa dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Di antaranya di sini disebutkan perbedaan kita dengan Rasul alaihi salatu wassalam, inni abitu. Aku, ya, tidur pada malam hari, yut'imuni rabbi. Tuhanku, Rabbku, Allah Subhanahu wa taala memberikan makanan kepadaku. Yut'imuni, memberikan makanan kepadaku. Artinya kalau Rasul itu dilihat oleh kita enggak makan, itu diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yut'imuni rabbi wa yasqini,
dan juga beliau Allah Subhanahu wa taala memberikan minum kepadaku. Memberikan makan dan memberikan minum di sini ada dua sisi mungkin makanan secara hissi yakni secara fisik memang diberikan Rasul itu kenyang walaupun nggak makan nggak minum, kenyang nggak haus. Hissi. Tapi juga bermakna maknawi. Maknawi itu non fisik. Non fisiknya bagaimana? Non fisiknya adalah ketika Rasul alaihi salatu wassalam itu begitu cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah dengan dekat dia dengan Allah, bersama Allah begitu saja sudah cukup memberikan kekuatan kepada diri beliau alaihi salatu wassalam, sehingga kalaupun tidak makan tidak minum tidak pengaruh. Tidak makan tidak minum tidak pengaruh. Begitu. Lupa makan dan lupa minum. Ya mungkin ya. Mungkin, tapi kalau memang makhluk hidup mesti lapar, mesti haus ya kan. Tapi pada saat-saat tertentu ya mungkin bapak sekalian ketika masih kasmaran bersama istri baru menikah ya kan, itu walaupun misalnya nggak makan nggak minum lama gitu, nggak sahur ya kan, lama gitu, yang penting berduaan kemana-mana, bahkan jalan kemana jauh juga nggak berasa capeknya, betul nggak? Di sini nggak ada yang baru soalnya kita pengantin lama semua. Ya, ya kita merasakan itu adalah nggak pengaruh, ya nggak pengaruh. Itu karena apa? Karena cinta, karena kasih sayang, gitu ya. Nah demikian Rasulullah SAW, ya, walaupun misalnya tidak makan, tidak minum, akan tapi itu tidak memberikan pengaruh kepada diri beliau, ya, alaihissalam. Namun jelas, ya, orang biasa seperti kita, walaupun seperti itu, sedang dalam keadaan senang, dia tetap saja akan merasakan, begitu ya, akan merasakan tubuh tidak bisa dibohongi, makan dan minum adalah satu kebutuhan, begitu ya. Sedangkan Rasul memang yang berbeda dengan manusia biasa. Falamma abau ayyantahu 'anil wisal, ketika mereka itu enggan untuk meninggalkan wisal, yakni sahabat ini ingin melakukan seperti apa yang Rasul alaihi salatu wassalam lakukan, yaitu dengan wisal tadi. Maka Rasul alaihi salatu wassalam melakukan wisal bersama mereka. Jadi ada ini dicoba. Ada sahabat yang ingin wisal. Ya. Ingin wisal. Akhirnya apa? Dicoba. Ikut bersama Rasul wisal sehari, kemudian berikutnya sampai dengan mereka melihat hilal. Nah, mereka melihat hilal. Lalu Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, ya, kalau misalnya hilal ini masih ta'akhara, tidak cepat-cepat terlihat hilal, ya, masih nanti begitu nggak terlihat hilal, aku akan menambahkan wisal terus menerus. Artinya adalah pernyataan ini kal munkili lahum. Pernyataan ini adalah pernyataan untuk larangan dan juga celaan, ya. Larangan dan celaan. Artinya kalian nggak akan mampu, begitu ya. Kalian tidak akan mampu. Ya, kalau misalnya
tidak lekas terlihat hilal, kalian tidak akan mampu. Ya. Kal mungkin lahum hina abau ayyantahu. Ya. Karena apa, mereka tetap ingin wisal dan tidak mau berhenti. Ya. Ketika dicoba oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka tentu mereka tidak akan mampu. Ya. Dengan demikian, kalau kita baca redaksi hadis ini, pertama adalah tentang wisal. Wisal ini adalah kekhususan Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, kekhususan Rasul alaihi salatu wassalam, karena wa ayyukum mithli inni abitu yut'imuni rabbi wa yusqini. Ini adalah kekhususan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa dilakukan oleh yang lainnya, atau kita tidak akan mampu untuk melakukan wisal seperti itu. Kalau misalkan seperti para sahabat ini ada yang ingin wisal dan memang ada yang mencoba begitu, ya, mencoba, akan tapi ternyata berat juga wisal tersebut, ya. Sehingga Rasul alaihi salatu wassalam istilahnya mencoba, mereka merasakan ternyata berat. Akhirnya apa? Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan lau ta'akhkhara al-hilal lazidtukum. Nah, ini adalah satu ungkapan larangan dan juga celaan. Untuk apa? Untuk menegaskan bahwa wisal itu memang kekhususan Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau Rasul ya biasa saja, bisa saja begitu kan. Rasul alaihi salatu wassalam. Bahkan ya kalau keseharian Rasul alaihi salatu wassalam, ketika tidak ada makanan, saum terus. Ya, saum terus. Kalau yang lain tidak mampu, ya, nggak sahur, saum, dan besoknya bisa nggak ada makanan juga, kena beberapa hari. Rasul alaihi salatu wassalam di rumahnya misalnya tidak ada yang dimasak, nggak ada makanan, ya Rasul saum. Tapi yang lain belum tentu bisa seperti itu. Ya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu saja, ya, mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam, mengikuti dalam arti selalu bersama Rasul, ya, dan pernah sampai kelaparan, dan sampai berguling-guling di padang pasir karena menahan lapar. Akhirnya ya, Rasul alaihi salatu wassalam mengetahuinya, kemudian diberikan susu oleh Rasul alaihi salatu wassalam bersama para sahabat yang lain dari kalangan Ahlus Suffah. Ya. Kembali bahwa shaum wisal ini adalah dilarang. Walaupun dilarangnya ini tidak sampai kepada haram, ya, tidak sampai kepada haram, kan, tapi bolehnya itu ya memang akan memberatkan, karena sisi kebolehannya Rasul ternyata mengajak sahabat yang nggak mau, ya, untuk menahan wisal, ayo, ya, ternyata ya berat juga, ya. Kalau misalkan dilarangnya itu adalah haram, maka Rasul sudah waktu itu adalah menegaskan tidak, ya, jangan, gitu. Tapi ternyata ada mereka yang wisal, ya sudah, ayo wisal, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Tapi tentu sebaiknya tidak melakukan seperti itu, karena itu adalah kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anhu, berikutnya, wa anhu, yakni an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Ya.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang tidak meninggalkan, ya, tidak menahan, ya, qaul az-zur, perkataan palsu, wal amal bihi, dan beramal dengannya, dengan kepalsuan tersebut, wal jahla, dan kebodohan, falaysa lillahi hajatun, maka tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala kebutuhan di dalam apa? An yada'a ta'amahu wa syarabahu. Dia menahan makanannya dan minumannya. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wal lafdhu lahu. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Abu Dawud, dan juga ini lafaz dari Al-Imam Abu Dawud. Ini masuk dalam kategori saum, ya, yang disebut bukan hanya saum dari orang awam, tapi lebih daripada orang awam. Karena apa? Karena orang awam hanya menahan makan dan minum saja, atau sesuatu yang membatalkan. Nah, dari sisi kaifiyah, tata cara saum, saumnya sudah sah. Saumnya sudah sah. Namun dari sisi pahalanya bagaimana? Wallahu a'lam. Sisi kewajibannya sudah gugur, karena dia tidak makan, tidak minum, dan menjaga dari hal-hal yang bisa membatalkan saum. Namun dari sisi pahalanya, dia tidak akan mendapatkan pahala, karena falaysa lillahi hajatun, Allah tidak mempunyai hajat. Ya. Karena maksud daripada saum itu bukan menahan lapar dan menahan haus. Maksudnya bukan hanya itu. Akan tapi maksud daripada saum itu adalah, ya, karena dia adalah disebut as-saumu li. Saum adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Yakni bagaimana seseorang itu, ya, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga seluruh perbuatannya, tingkah lakunya, dan juga kata-katanya itu adalah harusnya terkontrol, karena dia itu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia katakan hendaknya sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia perbuat adalah perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang dilarang oleh Allah, bukan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini qaul zur, perkataan palsu, yaitu dusta. Dusta itu adalah dosa, ya. Ya, dusta adalah dosa. Jangan sampai kita disebut pendusta. Ya, naudzubillah. Dan di sini adalah dusta. Qaul zur, dusta, atau bahkan termasuk dosa besar adalah sumpah palsu. Sumpah palsu misalnya dalam berbagai macam hal, termasuk misalnya dalam dagang. Dalam dagang, ya. Misalnya dia bersumpah, demi Allah ini adalah barang yang baik, barang yang bagus, kualitas begini, kualitas ternyata jelek, ya kan? Nah, ini juga jangan sampai, ya, seperti itu. Al-amal bihi, beramal dengan kepalsuan. Kepalsuan, ini, ya, banyak beramal dengan kepalsuannya. Sesuatu yang dia perbuat itu adalah tidak sesuai dengan kenyataan. Azur adalah kepalsuan, ya, sesuai dengan kenyataan. Maka ketika kita saum, kata-kata kita dan perbuatan kita adalah betul, ya. Tidak ada rekayasa. Ya. Al-amal bihi, rekayasa, kepalsuan, rekayasa, atau disebut dengan sandiwara, macam-macam, ya, sandiwara. Al-jahl, kebodohan. Kenapa di sini disebut al-jahl? Karena kebodohan itu, orang bodoh itu melakukan sesuatu seenaknya saja, namanya juga bodoh.
melakukan sesuatu tanpa banyak berpikir, ya, sehingga apa? Bisa menyebabkan kemudaratan. Mudarat bagi dirinya atau mudarat bagi orang lain. Ini namanya juga al-jahl. Dalam misalnya hadis yang lain adalah fala yarfus wala yaskhab. Jangan berkata rafath, yaitu kata-kata yang di dalamnya ada unsur pornografi. Ya, dalam kata-katanya, yaitu katanya jorok, kata-katanya jelek, gitu ya. Orang saum jangan. Ini biasanya adalah orang kalau sudah terbiasa, maka kata-katanya akan keluar seperti itu. Ya, tergantung dari kebiasaannya. Atau ketika dia bercanda, kadang bercanda terlewat. Ya, saking candanya nggak sadar lah kata-katanya sifatnya menjurus kepada sesuatu yang hina. Ya. Yashab adalah teriak-teriak. Jadi seorang saum jangan banyak berteriak. Nah, ini yang harus kita waspadai. Ya, waspadai. Ya, terutama ini yang paling menguji adalah anak. Ya, paling menguji adalah anak. Jangan sampai kita saum di rumah teriak-teriak kepada anak. Karena tingkah laku anak kita kan namanya anak-anak. Ya. Jangan teriak-teriak. Wala yashab wala yajhal, yang juga buat bodoh. Teriak-teriak. Karena tidak perlu dengan teriakan, ya kan sebenarnya. Kalau kita sadar, kita pikirkan sebenarnya nggak perlu dengan teriakan. Tapi karena memang biasanya emosional, ya, emosi yang menguasai diri kita, sehingga apa? Teriak. Padahal nggak perlu dengan teriakan, tapi kita teriak. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Karena apa? Teriakan itu ya dengan emosi. Kalau emosi itu ya memang di luar kendali. Nah, jadi ketika kita saum, kendalikan diri kita, ya, kendalikan diri kita, jangan tadi berteriak-teriak atau kata-kata yang jelek, kata-kata yang kotor, kata-kata yang jorok, atau di sini adalah kata-kata yang dusta, palsu. Ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak butuh. Ya. Di sini juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak butuh dengan ibadah kita, dengan amal soleh kita. Allah tidak butuh. Kalaupun kita ini tidak beribadah kepada Allah, tidak beramal soleh, tidak mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengurangi keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun kita ibadah dengan sungguh-sungguh seluruh waktu yang kita punyai, hidup yang kita miliki ini seluruhnya beribadah kepada Allah, tidak juga menambah kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan, "Falaysa lillahi hajatun." Allah tidak butuh. Tidak butuh. Tidak butuh kita itu lapar, kita itu haus, ya. Kita menahan dengan berbagai macam hal-hal yang bisa membatalkan daripada saum tersebut. Allah tidak butuh. Yang butuh apa? Tentu kita. Yang butuh adalah kita. Karena pada hakikatnya ibadah dan amal soleh itu akan kembali kebaikannya kepada diri kita masing-masing. Termasuk di dalamnya saum. Termasuk di dalamnya ada saum. Ya, dari sisi kesehatan, pakar-pakar kesehatan sudah menjelaskan tentang sehatnya dan bagusnya saum, bagusnya berpuasa. Ini pakar-pakar kesehatan, ahli-ahli kesehatan sudah menjelaskan secara gamblang, jelas begitu. Namun jangan salah di dalam niat. Jangan salah di dalam niat. Kita saum, niat kita bukan untuk kesehatan. Kalau salah, berarti saum kita bukan ibadah. Saum kita bukan, maksudnya saum karena ingin sehat, ya, supaya sehat. Itu adalah menjadikan saum kita bukan ibadah dan tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pahala di sisi
Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'im wa yubashiru wa huwa sha'im walakinnahu kana amlakakum li arbihi muttafaqun alaih wal lafdhu li muslimin wa zada fi riwayatin fi Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mencium, yuqabbilu, mencium siapa? Aisyah. Wa huwa shaimun, dan dia dalam keadaan shaum. Wa yubashiru, yubashiru adalah yulamisu. Yulamisu artinya menempel, ya, nempel dengan Aisyah, ya. Radhiyallahu taala anha. Wa huwa shaimun, dan dia dalam keadaan shaum. Dan kata Aisyah, akan tapi beliau alaihi salatu wassalam adalah yang paling bisa menjaga syahwatnya, tidak sampai bergejolak syahwatnya. Ini beliau alaihi salatu wassalam. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa mencium atau memegang istri tidak membatalkan saum. Ya, tidak membatalkan saum. Namun jangan kebablasan. Jangan kebablasan, karena kalau kebablasan bisa berbahaya. Bisa berbahaya. Kalau sekedar megang ataupun sekedar mencium boleh. Akan tetapi juga jangan sampai memang syahwat orang itu bertingkat-tingkat, ya. Syahwat orang bertingkat-tingkat. Ada yang sangat sensitif dan besar, makanya jangan. Ya. Kalau ada orang yang tipenya selalu berkobar-kobar, ya kan? Mencium sudah syahwatnya tinggi, nah itu jangan. Ya, jangan. Karena apa? Berbahaya, nanti bisa harus ada kafarah nantinya. Ya, harus ada kafarah shaum 2 bulan berturut-turut. Ya. Nah, ini berbahaya. Namun boleh saja hanya sekedar mencium, ya. Dan di situ kalau yubashiru itu adalah sekedar mula masa, menempel, tapi tidak sampai dengan jima dan yang sejenisnya. Nah, ini adalah Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi sekedar mencium, kalau tidak tergerak syahwatnya maka boleh, ya, maka boleh. Baik, cukup. Baik, kita cukupkan untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.